Baik saudara, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Masih tentang pemodelan, masih tentang bab 1, yaitu memodelkan struktur di SAP versi 2015 ya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari langkah sebelumnya. Jadi setelah kita buat suatu model melalui new model wizard ini ya, kita bisa melakukan editing terhadap struktur tersebut ya. Oke. Jadi misal saya akan buat suatu portal 3 dimensi sebagai katakanlah bidang gambar ya, sebagai bidang gambar kita. Nanti saya akan menerangkan bagaimana membuat batang baru, bagaimana mengedit batang dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita akan gunakan menu yang ada di samping kiri tampilan ya. Jadi apa sih gunanya fungsi ini? Nanti kita akan bersama-sama pelajari di bab mengedit struktur ya. Jadi sebelumnya adalah mendefinisikan struktur, yaitu panjangnya berapa, kemudian bentuknya bagaimana. Kemudian jika itu salah, kita tidak perlu kembali ke sini. SAP punya fitur mengedit struktur yang cukup lengkap, ada di sebelah kiri. Oke. Jadi misalnya seperti ini, saya akan membuat portal 3 dimensi dulu. Oke. Portal 3 dimensi. Kemudian ini biarkan aja nilainya seperti ini ya. Jadi portalnya dibagi 2 dengan ketinggian 33, kemudian 6 seperti ini, biarkan saja. Kemudian tidak usah mengedit jaraknya, jadi biarin aja seperti itu. Kemudian klik dulu sini dan oke ya, kita akan dihadapkan dengan portal seperti ini. Dia adalah, bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah keterangan jaraknya berupa koordinat ya. 9 min 6 0, itu berarti tingginya adalah 0, kemudian x-nya adalah 9 ya, dari jarak dari titik 00 ke sebelah kiri kanan itu 9, kemudian jarak ke depan ke belakang dari titik 00 itu adalah min 6 ya. Oke. Jadi satu biasnya 3 meter ya. Jadi kita lihat x-nya ya, min 9. Kemudian min 3, jadi maaf ya, satu bias 6 meter maksud saya. Satu bias 6 meter, kemudian ini ke sana juga 6 meter ya, min 6, kemudian 0. Ini 6 meter, kemudian tingginya adalah 3 meter. Oke ya. Jadi saya akan coba menggunakan menu-menu yang ada di sini. Oke. Apa sih fungsinya? Mari kita pelajari ya. Jadi ada 2 tampilan Windows seperti yang saya terangkan di bab sebelumnya tadi. Jadi 3D, yaitu dia secara 3 dimensi. Kemudian ini adalah yang bisa dilihat dari sisi lain ya. Jadi ini saya akan lihat dari sisi XY ya, dari atas. Oke. Jadi seperti ini. Ketika kita pilih tampilan 2 dimensi, maka kita bisa gunakan toolbar sini ya, icon ini. Jadi yang berbentuk seperti panah ini adalah bidang gambar kita. Jika saya klik di sini, oke, mungkin saudara akan lihat tadi. Ini ya. Jadi di sini tadi ada semacam bidang berwarna biru muda. Itu adalah tempat kita menggambar ya. Oke, jadi saya angkat move up in list. Jadi Anda bisa lihat bidang biru berwarna biru langit, biru muda di tampilan 3 dimensi itu ada di lantai kedua. Maka itu berarti kita bisa mengedit semua balok, semua garis, semua titik yang ada di lantai kedua. Itu bisa diangkat ke atas seperti ini. Kita lihat sekarang dia sudah, bidang gambarnya sudah paling atas. Jadi kita bisa edit semua hal yang ada di bidang paling atas. Oke, bisa turun seperti ini ya, jadi mudah. Oke ya. Saya akan mulai dari yang paling dasar, yaitu adalah menggambar garis ya. Jadi ada di sini draw frame
atau kabel ini ya. Jadi klik fungsi ini, kemudian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya, properties of object. Kita bisa pilih ya, klik aja tanda panahnya ke bawah, apakah kita akan menggambar strike frame, yaitu adalah portal lurus, curved frame adalah portal melengkung, kabel adalah elemen kabel ya, dan tendon itu adalah elemen tendon yang untuk prategang. Jadi untuk ketiga opsi ke bawah ini cukup advance, jadi penggunaannya nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Untuk dasar pakai aja dulu strike frame ya, strike frame. Kemudian ketika sudah seperti ini, maka kursor Anda akan berubah bentuk menjadi panah lurus ke atas ya. Ini adalah kursor yang menandakan kita siap menggambar sesuatu. Jadi misal saya gambar, saya geser dulu supaya Anda bisa lihat efeknya di 3 dimensi ya. Oke ya. Misal seperti ini. Kita lihat di 3 dimensi sudah muncul batang-batang baru. Hasil gambaran saya di bidang 2 dimensi. Jika selesai, klik kanan pada mouse Anda, right click, maka garis tersebut akan putus, menandakan garisnya selesai kita gambar ya. Jadi seperti itu cara mengakhiri perintahnya dengan right click. Kemudian untuk kembali ke kursor normal, Anda bisa gunakan ini, set select mode ini, oke, dan kursor Anda kembali ke bentuk semula, atau mungkin bisa menggunakan escape pada keyboard Anda ya. Jadi saya klik escape di keyboard saya dan juga kembali ke bentuk semula. Saya coba turun ke bawah, move down in list. Kita lihat ada bidang biru berwarna biru langit ada di lantai kedua. Itu berarti saya bisa melakukan sesuatu pada lantai 2 ya. Jadi Anda bisa lihat. Oke. Jadi yang saya gambar ini ada di bidang kedua, di lantai kedua dari portal tersebut. Inilah gunanya ini ya, tanda panah ini, move down atau move up libs itu adalah itu. Oke. Ini adalah ya, jadi kita juga bisa menggambar sesuka hati ya. Jadi tidak terpaut pada titik ataupun titik yang lain. Jadi kita bisa saja gambar sesuka hati kita seperti ini. Oke. Jadi ini adalah fungsi yang pertama, yaitu draw frame cable ya. Kita akan lanjutkan ke fungsi berikutnya dari draw frame cable ini, dan juga apa sih fungsinya ini ya. Jadi sifat garis. Kita akan bahas itu selanjutnya.